bukankah door to door ini adalah metode yang juga rawan disusupi oleh politik uang, Mas? Tadi kan kita hanya berbicara efektif. Efektif tidak dibatasi oleh apakah ini curang atau tidak. Efektif itu berbicara apakah bisa mengejar elektabilitas atau tidak, dan harus diakui secara elektoral pemberian itu kadang-kadang masih berpengaruh. Nah, kita berbicara hal yang berbeda, pemenangan ataukah kita bicara etika. Memang harus diakui pada akhirnya door to door itu sering dimanfaatkan untuk memberikan pemberian-pemberian yang bisa disebut sebagai langkah tidak etis ya. Artinya pemberian yang saya pertama bisa mengatakan masih cukup positif dan di batas kewajaran, sebatas selebaran-selebaran, sebatas sebuah tanda pengenal bahwa ini ada dari tim kandidat tertentu, sampai kemudian yang sifatnya taktis seperti uang, sembako itu terjadi dan mungkin saja terjadi di kedua belah pihak walaupun secara terpusat itu tidak mungkin diperintahkan gitu kan. Itu resiko yang terjadi yang menurut saya juga harus dibahas adalah, dan ini akan jadi PR buat kedua kandidat siapapun yang akan menjadi presiden, ketika diserahkan kepada konsep door to door campaign, ini kan menyerahkan bagaimana pemaparan visi misi, tawaran janji-janji itu diserahkan kepada orang lain yang kadangkala jauh dengan orang-orang yang ada di pusat yang betul-betul mengetahui apa yang ingin dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Dan ketika kita bicara campaigning, segala sesuatu bisa dijanjikan. Sesuatu yang sifatnya populis, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan tetapi selama berkaitan dengan isu lokal bisa saja dijanjikan. Asalkan dan bisa dapat suara itu bisa menjadi beban buat pemerintahan terpilih. Saya yakin misalnya relawan door to door tidak akan ada yang berani berbicara mengenai mencabut subsidi BBM misalnya begitu, walaupun ada diskusi itu di level elit begitu ya. Atau ada hal-hal yang berkaitan dengan bisa saja relawan berbicara oh nanti masjid atau pengairan di daerah ini pasti dibantu. Yang belum tentu itu kan dibicarakan di atas. Ini yang menurut saya akhirnya berpotensi menjadi gap, menjadi kekecewaan bagi siapapun yang terpilih ketika masyarakat berbicara hal yang terlalu mikro, sementara elit yang terpilih ini akhirnya membutuhkan banyak waktu untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya mikro tadi. Saya akan menanyakan hal ini, tapi hal ini akan saya tanyakan dulu ke Mas Zul sebelum nanti ke Mas Toto. Nah, terkait dengan kampanye door to door, Mas, kita kemarin sempat dikagetkan adanya surat dari Pak Prabowo, surat pribadi, tapi ternyata sebagian besar juga ada uangnya, bahkan diketok atau dicap gambar Pak Prabowo. Nah, di mana etikanya dan seberapa efektifkah untuk menggrab pemilih, Mas? Jadi setiap daerah itu tidak homogen caranya. Jadi pendekatannya juga berbeda. Kadang-kadang juga tanpa kontrol dari pusat. Pendekatannya harus dengan uang, begitu ada yang harus dengan uang, Mas? Bukan. Artinya tiap daerah tuh kadang-kadang inisiatif sendiri, secara kreatif saja. Jadi kadang-kadang arahan dari pusatnya tentu tidak mungkin mengatakan setiap surat harus ada uang. Tapi kadang-kadang inovasi di lapangan kan kadang-kadang. Bahkan yang kita lihat pun ya tidak seperti itu, namanya kandidatnya dua gitu. Kadang-kadang ada relawan yang sebenarnya bukan kubu kita tapi melakukan hal-hal yang ya ingin. Tapi dari pusat tidak ada uang itu sebenarnya? Tidak ada instruksi dari pusat bahwa untuk money politics dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya untuk money politics pihak Anda menolak gitu atau menyanggah. Nah, bagaimana dengan surat pribadi yang ditujukan untuk fasilitas yang sebenarnya tidak boleh untuk berkampanye, sekolah misalnya? Ya tentu seperti saya katakan tadi, tidak semua daerah itu pendekatannya seragam. Kadang-kadang kan relawan atau apa di kami juga banyak, Mbak Eva. Kadang-kadang inovasinya sendiri-sendiri juga gitu. Dan kadang-kadang tanpa koordinasi. Tapi kalau yang untuk sekolah bukannya dikirim dari Jakarta, Mas? Itu lewat pos? Saya nggak tahu pasti itu. Kalau masalah surat atau menggunakan sekolah itu saya nggak begitu mengikuti. Kalau Mbak Eva, caranya seperti apa? Apa ini untuk door to door-nya? Door to door-nya metodenya. Kalau tadi dari kubu Prabowo Hatta kan ada juga cara-cara seperti itu. Itu kita rapat ya, dan Rike yang frustasi waktu itu. Gimana nih Mbak, kita nggak ada duit, enaknya apa? Lalu kita bikin kontrak politik tuh Mas. Jadi untuk buruh ini yang dijanjikan dan kita ambil visi misinya. Lalu Pak Jokowi tanda tangan, ini untuk kelompok perempuan, ini untuk kelompok BMI dan seterusnya. Itu strategi kita, karena memang kita nggak punya amunisi waktu itu. Dan Alhamdulillah itu efektif. Jadi teman-teman buruh migran misalkan, kalau di daerahnya Blitar, relawannya nyebar kontrak politik tentang buruh migran itu. Jadi sambil klarifikasi, sambil ini loh yang dijanjikan besok, ambil dari visi misi itu. Jadi akhirnya ada dialog, tapi yang paling manjur memang kartu pintar dan kartu sehat itu. Itu yang banyak menarik ibu-ibu di pasar. Lalu kita diskusinya masalah itu. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.